fail. Ya Tuhan yang tak pernah gagal, Dia setia, He won't fail, He won't fail, He won't. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it. I'm gonna make it through. Was I standing? Was on you. I'm gonna make. I'm gonna make it through. My house is built on you. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membagikan the word of encouragement buat kita semuanya pagi hari ini. Ini diambil dari cerita Esther waktu dia merencanakan untuk menghadap raja. Dan waktu itu Mordekai bilang ke Esther bahwa bangsanya akan dihancurkan. Dan ada ayat kalimat yang Mordekai bilang ke Esther, saya ambilnya dalam bahasa Inggris. And who knows but that you have come to your royal position for such as time as this. Ini yang saya akan bilang ke Bapak Ibu Saudara. Kita ada di masa the greatest reset in the history. Tuhan sedang memutar kembali. Pandemic is a good thing sebenarnya buat orang. Dan ini ada di masa di mana kita di-upgrade. Dan kalimat ini kalimat yang Mordekai perkatakan pada Esther sebelum sebenarnya dia menghadap raja. Saya akan perkatakan dan declare ini bagi Bapak Saudara sekalian. Di masa-masa ini Tuhan akan mematahkan spirit ketidakamanan dalam kehidupanmu. Tuhan akan membebaskanmu dari rasa rendah hati yang telah berakar. Tuhan mengangkat rasa malu. Tuhan akan mengangkat rasa malu dari masa lalu engkau yang telah membuat engkau tertahan dan terkurung. Tuhan akan membatalkan, menghancurkan setiap perkataan dan kutukan yang telah menghambat kemajuan dalam kehidupanmu. Tuhan akan menghapus pola pikir kemiskinan yang menghalangi engkau untuk mengalami kelimpahan and God's provision. Tuhan akan menghancurkan setiap keraguan diri yang telah membatasi engkau untuk bertumbuh secara rohani. Tuhan akan menghancurkan benteng yang telah membuat engkau terjebak di dalam dosa. Tuhan akan memutuskan tali kecanduan yang telah mengikat engkau dalam siklus yang merusak hidupmu. Tuhan akan menghapus memori penolakan dan kegagalan yang telah menghancurkan kepercayaan diri engkau. Tuhan akan menyembuhkan luka yang membuat engkau terisolasi dan menarik diri. Tuhan akan mencabut rasa takut manusia yang menghentikan engkau dari sepenuhnya mengekspresikan suaramu.
Tuhan akan meluruskan tempat-tempat yang bengkok dalam kehidupanmu. Tuhan akan mengganti setiap kebohongan, musuh dengan kebenaran. Thank you Jesus. Tuhan akan mengekspos pekerjaan iblis dalam kehidupanmu. Tuhan akan memutuskan setiap kutukan generasi. Tuhan akan membawa kembali kepercayaan dirimu. Tuhan akan mengangkat setiap kebingungan. Tuhan akan menyembuhkan setiap luka lama. Tuhan akan memulihkan jiwamu. Tuhan akan memberikan otoritas ilahi kepada engkau. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Tuhan akan memakai engkau dengan kekuatannya. Tuhan akan mempertegas posisi engkau di dalam Kristus. Ingat, engkau dikasihi Tuhan. Engkau adalah anak raja. Engkau kudus. Engkau telah dibenarkan. Engkau telah dipanggil. Engkau telah dipilih. Engkau telah diselamatkan. Engkau telah dibebaskan. Engkau telah dipisahkan. Dan engkau adalah orang-orang yang penting. You are significant. Engkau diberkati, sangat disukai oleh Tuhan. Engkau diurapi. Engkau telah ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Engkau sudah ditakdirkan. Engkau sudah ditempatkan. Engkau sudah diarahkan. Dan engkau sudah diposisikan for such a time like this. Untuk waktu ini. Tuhan sendiri yang akan memperdayakan engkau untuk bangkit melangkah maju dan mengambil kembali tempat yang sudah musuh ambil dalam kehidupanmu. Tuhan sendiri yang akan menghancurkan, mengangkat dan menghapus segala sesuatu dalam yang menghalangi engkau agar engkau hidup kuat dan bebas. Tuhan akan meningkatkan identitas dirimu. Father, we thank you. Bapa, kami mengucap syukur. Bahwa engkau terus bekerja ketika kami tidak melihat pekerjaanmu sedang terjadi. But you are faithful. Engkau Tuhan yang setia. Engkau melakukan apa yang sudah engkau janjikan. Terlepas dari setiap kesalahan, dosa kami. Thank you that you see through us. Kau melihat kami, melebihi dari kami melihat diri kami sendiri. Dan hari ini kami, Every Nation Church Manado, mengambil kembali posisi kami dalam kerajaan. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami menerima firman-Mu. Kami menerima semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you for the breaking every chains. Thank you for the freedom. Terima kasih buat kebebasan. Thank you for the Prince of Peace. Raja damai itu ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. We thank you Father for you, because you are a good Father. Kau adalah Tuhan, Kau adalah Bapa yang baik. You are a good shepherd. Kau adalah gembala, pelindung jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Thank you worship team. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. And welcome to Every Nation Church Manado. Kami akan mengingatkan kembali bahwa kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Oke? Kita telah memuji dan membesarkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita dan alat musik. Kita akan memberi. Oke, saatnya kita akan memberi dari hasil usaha kita, hasil pekerjaan kita. Bapak Ibu bisa memberi secara tunai melalui amplop yang ada atau bahkan melalui transfer. Sebelum kita memberi, saya akan membacakan ayat persembahan kita hari ini. Terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Oke. Kalau Bapak Ibu bersama keluarga, teman, bisa mungkin taruh tangan entah di handphone yang akan transfer atau di amplop. Kita akan berdoa bersama-sama. Oke. Bapak terima kasih bahwa Engkau Tuhan yang selalu senang dengan apa yang kami lakukan.
Terima kasih bahwa kasih-Mu tidak pernah berkurang, tapi terus bertambah dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari ini kami memberi dengan sukacita, karena Engkau Tuhan yang layak untuk menerima segala yang kami punya, bahkan yang kami tidak punya. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Oke, sambil Bapak Ibu memberi, ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada Kids Church Christmas Celebration. Oke, pada hari Sabtu tanggal 26 November jam 4 sore di gedung gereja ini. Sekali lagi, para orang tua, parents, Kids Church Celebration, ya it's come early, datang lebih awal di bulan November. Tapi gimana parents, setiap orang tua harap mensupport kegiatan ini, oke, dan diminta para orang tua untuk bisa membawa makanan ringan, dan orang tua tidak diizinkan untuk mengikuti Christmas-nya, ya, hanya drop anaknya di gereja, nanti diambil lagi jam 6 sore. Oke, 26 November, hari Sabtu jam 4 sore di gedung gereja ini. Dan yang terakhir, kita punya kegiatan di hari Sabtu, 12 November, jam 4 sore di Lay Garden, ada All Men's Club dan Her Story Maker. Kita akan buat di jam bersamaan, tapi dengan aktivitas yang berbeda-beda. Oke, mari all the men and all the ladies, oke, jam 4 sore, terang join bersama-sama dalam kegiatan ini. Oke, sekian pengumuman untuk hari ini. Semuanya siap mendengarkan firman Tuhan? Semuanya siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, mari kita sambut Pastor Leopold Runtuno. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Saya percaya selama 1 minggu kita merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik di dalam kehidupan kita ini. Dia Bapa yang mengerti akan kehidupan kita, hati kita. Dan pagi ini kita masuk dalam seri yang baru. Itu seri memenangkan peperangan di dalam pikiran kita. Dan pagi ini kita akan belajar bagaimana seorang gembala, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang Daud, mereka menyebut dia pahlawan yang mengalahkan berlaksa-laksa. Tetapi dalam kehidupannya banyak hal yang datang, banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya. Alkitab menulis Daud seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Daud ini orang yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, dia juga tidak luput dari setiap masalah yang datang di dalam perjalanan hidupnya. Dan pagi ini, kita akan belajar bersama tentang seorang gembala, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan bagaimana dia menyikapi setiap apa yang terjadi dalam hidupnya
Bagaimana dia merespon setiap apa yang menghalangi akan rencana dan tujuan yang Tuhan percayakan dalam dirinya. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar di dalam Mazmur 1 sampai dengan 6. Ayat ini begitu familiar dengan orang. Kalau ada apa-apa, orang ingat ini. Tetapi bagaimana, apakah dalam kehidupan kita memang benar-benar kita menaruh satu pribadi yang mengambil alih di dalam kehidupan, di dalam setiap tekanan masalah yang datang. Satu bulan ini kita akan belajar bagaimana kita untuk menang di dalam pikiran kita. Ada satu cerita di mana seorang opa, dia cucu bilang, opa sedikit sakit tuh. Oh, opa kok ini banyak pikiran. Oh, mana opa banyak pikiran? Oh, banyak berpikir ya. Kan sebentar buat cerita, opa bilang, opa harus begini. Kita berpikir panganak wah. Jadi kalau dibilang pikiran, kita berpikir. Tetapi bagaimana cara kita berpikir untuk kita bisa melakukan dengan apa sih harusnya kita lakukan? Ada bebannya Tuhan, ada bebannya kita. Saya belajar dalam hidup ini ada hal-hal yang datang di dalam pikiran. Dan saya ingat firman Tuhan. Ini bagian kita. Ini bagian Tuhan. Huk yang kutaruh kepadamu itu ringan adanya. Artinya Tuhan tahu bahwa ini kemampuan. Dan ini Tuhan yang mampu. Jadi jangan ambillah hal-hal yang tidak perlu kita ambil. Boleh saya ajak kita berdiri. Kita akan belajar bersama-sama membaca bersama-sama dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terpujilah engkau Tuhan. Engkau Allah yang begitu memperhatikan dalam setiap hidup kami ini. Pagi ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Engkau mengemburkan tanah hati kami. Sehingga lewat firman-Mu Tuhan di pagi ini, kami mengerti bagaimana untuk kami bersikap dan bagaimana kami untuk menempatkan Engkau di dalam hidup yang Engkau percayakan untuk kami hidupi ini Tuhan. Urapi tanah hati kami, gosailah ruangan ini Tuhan, sehingga pikiran kami tunduk di dalam pikiran Engkau.
Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Silakan duduk. Daud seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ada hal-hal yang datang di dalam hidupnya yang membuat dia menjadi takut, membuat dia menjadi cemas. Tetapi lewat pembacaan firman tadi, kita bisa belajar bagaimana Daud menyikapi setiap apa yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi dalam hidupnya, dia mengingat satu pribadi. Daud seorang pahlawan. Daud seorang gembala. Sehingga dia mengerti fungsi daripada seorang yang gagah perkasa, seorang yang menggembalakan kambing domba. Pada saat terjadi sesuatu dalam hidupnya, dia teringat bahwa dia membutuhkan seorang yang bisa menolong dalam hidupnya. Sehingga di ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Daud menaruh Tuhan di dalam hidupnya yang ada di depan. Karena seorang gembala selalu berdiri yang paling depan. Seorang gembala yang akan menuntun, melindungi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi. Tuhan adalah gembalaku. Gembala yang menjaga, melindungi, mengarahkan. Di dalam perjalanan hidup kita, banyak hal yang terjadi. Dan bagaimana untuk kita meresponnya. Bagaimana untuk kita menyikapinya. Di pagi hari ini, lewat pembacaan kita, bagaimana Daud memberi inspirasi bagi kita. Karena kita ini tidak luput dari setiap persoalan, setiap masalah yang datang di dalam perjalanan hidup kita ini. Apalagi bulan lalu kita berbicara tentang menghidupi kehidupan di dalam misi. Ada sesuatu yang kita hidupi di dalam misi kita, ya di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan. Ada sesuatu yang menghalangi akan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan marilah kita menyikapi itu. Bagaimana untuk kita dapat keluar dari setiap tekanan, dari setiap penghalang. Tuhan adalah gembalaku. Daud memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan.
Hubungan ini tidak akan terjadi hanya dalam satu malam. Namun, Daud telah melalui banyak cobaan. Gembala yang Daud kenal bukan berarti mau mengekang kita. Gembala yang mau menuntun kita. Dan bagaimana respon kita dari setiap tuntunan itu tergantung kepada kita. Apakah kita mau untuk mengikuti? Apa kita mau untuk mendengar dari setiap arahan, setiap tuntunan yang gembala yang membawa kita. Waktu-waktu ini waktu yang sulit. Bagaimana kita menempatkan Tuhan di dalam perjalanan kita. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Takkan kekurangan aku. Daud mengerti siapa Tuhan dia. Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan setiap kekurangan akan dicukupi. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Gembala yang akan memberi kita ketenangan, kedamaian. Daud tahu bahwa Tuhan mampu menyediakan apa yang Daud butuhkan. Ketika musuh menyerang pikiran Daud, ia tidak mengizinkan musuh itu untuk masuk menyerang dalam pikirannya. Sehingga bagaimana dia mulai bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ia yang menjaga, memelihara. Dia memberi kita damai sejahtera, ketenangan. Sehingga pada saat pikiran-pikiran yang ingin melemahkan akan dirinya, itu tidak akan mampu. Karena dia lebih dulu memproklamasikan siapa Tuhan dia. Bahwa Tuhan itu sanggup untuk memelihara, sanggup untuk melindungi, bahkan sanggup untuk memberikan ketenangan. Iblis tidak menginginkan apapun dari kita selain menghancurkan hidup kita. Iblis tidak menginginkan sesuatu dari kita. Yang dia inginkan untuk membatalkan, untuk mengambil akan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Setiap janji yang Tuhan berikan. Karena dari dulu pola kerja iblis, dia datang untuk mencuri, mengambil, membunuh, dan membinasakan. Tujuan Tuhan itu yang dia ambil di dalam hidup kita. Setelah dia ambil, maka kita ini orang seperti tidak ada arah.
iblis membunuh harapan kita. Dia mengambil sukacita kita. Dia ambil semua itu dengan tujuan supaya kita ini orang yang tidak berdaya lagi. Sudah berapa lama kita dalam mendengar atau sering mendengar kata-kata membuat kita jadi lemah? Ada kata-kata yang membuat kita jadi putus asa, kurang bergairah, tidak semangat, jadi khawatir, jadi was-was. Itulah cara kerja iblis untuk membatalkan rencana dan tujuan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Di ayat 34 dikatakan, ia menjegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Kadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pada waktu Daud pulang dari dia berperang, dia mengalahkan kota-kota, dia kembali ke tempat di mana keluarga dan orang-orang yang berada di Siklag. Setelah Daud kembali ke Siklag, dia menjumpai kota itu hancur. Dia melihat istri dan anak-anaknya, bahkan orang lain ditawan, perempuan-perempuan ditawan. Kita belajar bersama-sama bagaimana Daud merespon. Kekecewaan ada, bahkan air mata jatuh. Sepertinya keberhasilan dia mengalahkan musuh-musuh itu tidak ada arti apa-apa. Karena setelah dia kembali ke Siklag, dia jumpai kota itu hancur. Istri dan anak-anaknya ditawan. Kalau kecewa-kecewa. Kalau sedih-sedih. Daud manusia. Sama dengan kita. Dia sedih. Tetapi kesedihan itu tidak menguasai akan dirinya. Keadaan tidak menguasai akan dirinya. Pada akhirnya, Daud membangkitkan imannya. Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat dia kembali bergairah, bersemangat. Pada akhir cerita itu, Daud dapat merebut kembali apa yang telah dicuri, apa yang telah diambil.
Karena mulai dia menyadari kalau ini dia tidak sanggup, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mengerti bahwa ada satu pribadi yang dapat menolong dia, sehingga dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan yang ia sembah, kepada Tuhan yang dia bergaul karib. Dia menaruh pengharapan kepada dia, sehingga pada akhirnya Daud dapat merebut kembali apa yang hilang dalam dirinya, karena dia mengerti hanya Tuhan yang dapat melakukan. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pertempuran dalam pikiran kita dapat dimenangkan. Dapat kita menang dari pikiran-pikiran yang membuat kita lemah. Jika kita menyadari dan memahami bahwa kita memiliki kuasa melalui Yesus Kristus. Setiap kita ada kuasa yang telah diberikan, dan perlu kita menyadari itu. Kalau kita tidak menyadari bahwa ada kuasa roh yang ada padamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini, kita harus menyadari itu, bahwa itu ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita untuk mengeluarkan, bagaimana untuk kita mengaktifkan itu. Sehingga pikiran-pikiran membuat kita lemah. Pikiran-pikiran membuat kita tidak berdaya. Itu tidak akan menguasai akan pikiran kita. Karena kita menyadari bahwa ada satu kuasa yang telah diberikan kepada kita. Ada suatu otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, dan itulah kita harus pakai untuk menolak, menentang hal-hal yang membuat kita lemah, membuat iman kita jadi lemah. Kita perlu menyadarinya dan memahami. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Betapa pedulinya Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam banyak tekanan, banyak masalah, tetap kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan selalu dinyatakan. Bagaimana untuk kita melihat meja sudah tersedia. Meja sudah tersedia. Tuhan telah menyediakan meja.
Saya lebih senang kalau pagi-pagi saya minum kopi sendiri di meja. Di situ banyak hal yang saya cerita. Saya berbicara dengan Tuhan. Saya mengutarakan hatiku, isi hati di meja. Di meja Tuhan menginginkan untuk setiap kita. Tuhan menyediakan meja. Tuhan mau untuk kita ada hubungan, ada fellowship. Tuhan menyediakan. Tinggal bagaimana kita untuk merespon. Apakah kita mau duduk yang meja yang Tuhan sudah sediakan. Jangan berikan tempat untuk si jahat di dalam pikiran kita. Si jahat sudah ngana banyak kerja. Itu biar dulu. Ini lebih penting. Dan ini ya baik untuk melakukan. Tetapi perlu kita ketahui. Baik, penting. Tetapi belum tentu itu berguna bagi kita. Apa yang berguna bagi kita? Di dalam kita menjalani akan kehidupan ini. Apa yang berguna? Tuhan senantiasa menyediakan meja. Seperti Maria dan Marta. Mama Maria memilih tempat yang terbaik, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Banyak contoh di dalam firman Tuhan. Bagaimana untuk kita melihat dan bagaimana untuk kita mempraktekkan di dalam kehidupan. Marta katakan, Tuhan, saya ini capek Tuhan. Kok Maria semua duduk-duduk? Cuma dengar-dengar. Tetapi apa yang Tuhan bilang? Yang begini, yang Tuhan mau. Dan Tuhan menegaskan kepada Marta, ini tidak akan diambil di dalam kehidupannya. Meja sudah tersedia bagi kita. Bagaimana untuk kita merespon? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di Matius 28 ayat 20 dikatakan. Yang terakhir, bagian B. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang akan mengikuti kita. Bahkan bukan sementara. Tetapi seumur hidupku. Dan bagaimana respon kita? Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan.
Duduklah dengan iman dan nikmatilah kebajikan dan kemurahan Tuhan. Duduklah dengan kita menyadari bahwa Tuhan, kita membutuhkan Engkau. Tuhan, saya percaya akan pribadimu. Dan kita akan menikmati kebaikan, kebajikan, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Firman membantu kita berpikir dengan jelas dan jernih. Firman akan membantu kita berpikir dengan jelas dan jernih. Firman yang akan membuat mata kita tajam seperti Raja Wali. Dapat melihat dengan jelas. Tidak samar-samar. Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk kita memenangkan peperangan di dalam pikiran kita? Selain kita mengisi firman Tuhan, itu yang akan membantu kita. Sehingga kita dapat berpikir dengan jelas. Kita dapat mengambil sikap keputusan dengan tepat. Firman akan membantu untuk kita dapat mengalahkan pikiran-pikiran yang menyesatkan kita. Pikiran-pikiran akan membuat kita lemah. Pikiran-pikiran akan membuat kita takut, khawatir. Dan akhirnya meja hidangan bagi kita telah tersedia. Tuhan telah menyediakan meja hidangan bagi kita. Apakah keputusan kita saat ini? Apakah kita mau duduk, bercerita, fellowship dengan Tuhan? Ataukah kita menjadi orang yang pasif? Ada satu tawaran di saat ini. Tuhan menyediakan meja bagi kita. Keputusan ada pada saudara. Percaya atau tidak? Bahwa dia gembala yang baik. Gembala yang mampu, sanggup untuk membawa kita ke rumput yang hijau. Gembala yang sanggup untuk melewati kita di padang berantara. Gembala yang sanggup untuk membuka pintu-pintu bagi kita. Semua itu ada keputusan kepada kita. Kita akan berjemaah.
Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih setiamu Tuhan begitu nyata. Aku berdoa saat ini. Engkau membuka mata hati kami ya Tuhan. Engkau melembutkan hati kami. Sehingga kami dimampukan, dikuatkan akan keyakinan, kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkau pribadi yang sungguh menakjubkan. Aku berdoa lewat firman-Mu Tuhan, bagaimana pengalaman dari seorang pahlawan Raja Daud ya Tuhan. Dia senantiasa menempatkan Engkau di depan, karena dia tahu bahwa Engkau sanggup untuk menghalau dari setiap serangan yang akan menggagalkan tujuan dan rencana Engkau percayakan dalam hidup ini. Pagi ini Tuhan, kami akan mengadakan perjamuan. Kami mengingat akan Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah satu-satunya yang kami percaya, yang kami imani ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Lewat perjamuan ini Tuhan, kami diperbaharui akan pribadi-Mu di dalam hidup yang kami hidupi ini. Jemaat, saya undang kita pun berdiri. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak
rotimu. Sebelum engkau makan roti ini, mintalah kepada Tuhan. Dia Bapa yang penuh kasih, Bapa yang begitu peduli akan kehidupan anak-anaknya. Engkau yang lemah akan dikuatkan. Engkau yang sakit akan disembuhkan. Engkau yang berkekurangan akan dicukupkan. Mintalah kepada Dia yang mempunyai surga dan bumi. Mintalah kepada Dia yang telah menyatakan pribadinya bahwa Ia yang berkuasa, yang memegang kendali akan hidupmu. Percayalah itu. Dia lebih daripada sanggup untuk menjawab apa yang kau inginkan. Mintalah. Bapa, sebelum mereka makan roti ini, aku melepaskan iman. Iman yang kuat. Iman yang tidak bimbang. Karena dengan iman, mereka akan melihat mujizat terjadi atas kehidupan mereka, ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Jemaat, makanlah di dalam nama Yesus. Angkatlah anggurmu. Darah anak domba Allah memeteraikan setiap permintaan engkau. Minumlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Engkau Allah yang menyatakan kuasa-Mu atas hidup setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan Engkau nyatakan bagi mereka, Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan mendapatkan penyediaan Tuhan, bahkan ada kelimpahan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami pulang di rumah kami dengan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Perlindungan, damai sejahtera menyertai kami. Di dalam nama Yesus. Amin.